sudah klik video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Nah, kali ini beda obrolan mau edisi sharing. Jadi sharing tentang apa? Kita mau ngobrolin tentang kejahatan dari cyber itu sendiri. Karena khususnya di dunia perbankan, mungkin teman-teman yang di sini banyak sekali diskusi atau sharing tentang kejahatan dari cyber, khususnya dalam dunia perbankan. Nah, di sini sudah bersama Bapak Reynaldi. Jangan Bapak dong, ketuaan. Bro ya, bro aja bro. Oke, Bro Reynaldi. Apa kabar sebelumnya? Baik. Baik. Jadi ini Bro Reynaldi, kita mau ngobrolin banyak tentang pengalaman dia yang dulu pernah sempat kena ya. Iya, kena kejahatan cyber. Kejahatan cyber itu sendiri. Dan sebelumnya kita tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau bagaimana di dunia perbankan, tapi kita pingin sama-sama sharing, sama-sama pingin tahu solusinya dari pengalaman yang sudah Bro Reynaldi pernah alami gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin kita harus tanya dulu mungkin awalnya bagaimana, pengalamannya bagaimana dari kejahatan cyber yang pernah dialami Bapak. Bro Reynaldi ya. Belum biasa ya? Belum biasa. Bagaimana? Ya, mungkin sharing. Pasti saya yakin sih semua juga pasti pernah. Ada yang pernah mungkin ya penonton di video atau di channel ini, di channel Beda Obrolan, pasti ada yang pernah kena kejahatan cyber. Mungkin nggak sama juga kayak saya. Kalau saya lebih ke skimming. Ya, skimming ya, pencurian data istilahnya. Ya, mungkin ada lagi sih sebenarnya dalam istilah-istilah perbankan yang saya tahu ya, karena setelah kejadian itu kan saya mulai googling, ya mulai mencari tahu informasi tentang kejahatan cyber khususnya di perbankan. Ada lagi sebenarnya selain skimming itu namanya social engineer. Apa tuh? Ya, dia itu ada tiga garis besarnya. Ada namanya phishing. Ya, phishing itu kayak kalian kalau meminta password, terus meminta menyamar jadi orang tertentu gitu, untuk minta password, untuk minta ya itu pasti ada tuh, itu namanya phishing. Jadi dia meminta misalnya telepon deh, tolong dong minta password ini dan sebagainya. Nah, itu pasti ada banyak yang kayak gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada phishing namanya. Kalau phishing itu bukan, kalau itu V pakai F. Kalau ini pakai V, Ya, namanya phishing. Itu kalau korbannya misalnya manggilnya apa nih, sis ya. Sislodi. Ya. Sislodi misalnya di telepon sama orang untuk datang dong ke ATM, terus masukin, ke rekening ini, masukin nomor rekeningnya, transfer sekian, Anda akan dapat hadiah. Nah, itu namanya phishing, itu yang kedua. Yang ketiga ada impersonate. Ya, impersonate itu jadi seolah-olah kita atau si penipu seolah-olah itu menjadi pihak tertentu. Misalnya menjadi pihak bank, ya, atau kasih undian dan sebagainya. Misalnya ada undian berhadiah dari stasiun TV apa. Nah, itu impersonate. Misalnya di telepon, di SMS sih biasanya. Ya, di SMS atau Anda mendapatkan hadiah apa gitu, M-Banking dari bank mana. Ya, itu impersonate namanya. Jadi ada 3 sebenarnya selain yang skimming. Nah, kalau yang yang saya pernah alami itu tentang skimming gitu. Nah, skimming itu apa sih? Emang beda ya dari yang sebelumnya itu ya? Kalau skimming dia lebih ke pencurian data. Ya, pencurian data nasabah. Ya, sebenarnya ada 2. Ya, ada 2 yang saya tahu juga nih dari googling ya, dari Google, karena semua dewa mahadewa itu kan simbah Google. Ya. Jadi ada 2. Ya, ada yang dari dalam memang dibobol database-nya. Ya, tapi itu sekarang di Indonesia mungkin sudah banyak keamanannya, secure bank itu udah mulai berubah lah ya, udah mulai berbenah untuk security-nya, jadi kemungkinan itu lebih kecil. Yang kedua, itu memang pencurian data nasabah dengan alat namanya skimmer. Itu biasanya di mesin-mesin ATM. Alatnya gitu. kayak gimana tuh? Nanti alatnya akan ada gambarnya, nanti dikasih ya. Nanti kita lihat. Oke, itu bisa kita cek nggak secara kalau setahu saya itu ada. Ya, jadi yang gampang ya, kalau yang gampang itu di kartunya, untuk masukin kartunya.
ya itu pasti Yang nanti warna alat hijau ya, biasanya warna hijau, abu-abu atau apa, itu pasti nanti alatnya biasa ditempel di sana. Jadi kalau kira-kira mencurigakan, ya atau bisa digoyang-goyang dia bergerak dan sebagainya, itu pasti udah tinggalin aja, mending nggak usah di situ lah Di ATM-nya. situ. Gitu. Oke, nah skimming itu yang terjadi di Bro Renaldi itu gimana? Atau tiba-tiba uangnya hilang atau ketika masukin ATM atau bagaimana? Nah, mungkin belajar dari pengalaman saya, ya. Yang saya tahu juga saya nggak terlalu tahu jelas kenapa, karena transaksi saya sebelumnya itu benar-benar di sebelah bank ATM-nya, ya. Apa yang memang saya percaya ya, memang saya ingin memang di sebelah bank, dan jarang saya melakukan transaksi biasanya di luar ATM itu kalau memang tidak terdesak, misalnya kayak di SPBU dan sebagainya. Dan memang sebelumnya juga saya sudah sering mendengarkan tentang skimming, makanya saya coba dulu cek, saya PIN-nya saya pencet dulu dan sebagainya. Itu yang memang sebenarnya salah satu agar kalian tidak terkena skimming sebenarnya kayak gitu. Oh, dicek dulu ya. Ya. Terus ketika kena skimming itu langsung diproses atau emang sebelumnya ada SMS banking atau mobile banking atau gimana? Itu sebenarnya salah satu nih untuk teman-teman yang nonton, mungkin benar-benar SMS notifikasi itu harus kalian aktifin. Kalau saya, karena memang nomor saya itu pakai nomor yang lama dan tidak saya aktifkan lagi, ini sharing ya, jadi sharing ini. Jadi kalau nanti kalian sudah ganti nomor, tolong nanti nomornya kalian laporkan ke bank untuk diganti. Kenapa? Itu Karena penting, ya SMS notifikasi itu penting. Jadi kalau kalian ada penarikan atau ada transfer kemanapun, kalian akan dapat infonya. Sebenarnya seperti itu. Tetapi biasanya si pelaku kejahatan cyber ini pasti ngambilnya selalu sore. Jadi teman-teman harap waspada di jam-jam sore hingga malam ya. Atau malah subuh yang kadang-kadang memang... ya itu? Kemungkinan sih banyak katanya karena banknya sudah tutup yang pertama. Jadi kalian nggak akan bisa blokir dengan cepat. Kalian kan harus ke ATM terdekat ya untuk memblokir langsung rekeningnya kalau memang bank tersebut bisa blokir lewat ATM gitu. Terus yang pertama kali dilakukan nih ketika kita kan pasti panik ya. Kita tuh kan kalau panik udah bingung sendiri tuh ya. Mau mencet tombol A jadi B jadi C. Nah, mungkin di situasi itu kita nggak boleh panik ya? Ya betul, nggak boleh panik. boleh Harus panik. berpikir jernih dulu, langsung tidak boleh gerasa gerusu lah istilahnya ya. Jadi harus benar-benar ya berpikir jernih lah. Setidaknya saya harus kemana. Yang jelas, yang pertama didatengin atau dihubungi sih harus customer service-nya yang benar ya, yang benar-benar dari bank. Jadi kalau memang kalian nggak tahu kan bisa cari di internet banyak kok, bisa dari Twitter, sekarang bisa dari Facebook, bisa WA, malah sekarang bisa langsung telepon ke customer service-nya lewat telepon gitu. Sebelumnya itu langsung tahu atau beberapa hari berikutnya baru tahu? Nah, mungkin saya jelaskan ya misalnya kronologinya. Saya transaksi itu hari Rabu ya, hari Rabu bulan Agustus berarti ya. Bulan Agustus awal saya transaksi terakhir itu ya hari Rabu. Saya baru tahu itu di hari Senin. Ya, jadi setelah 4 hari karena tadi yang penting itu SMS notifikasi ya, karena SMS notifikasi itu nggak ada. Ya, baru dapat di hari Senin informasinya di saat saya ingin narik tunai. Jadi saya tahunya di saat saya narik tunai gitu. Oh kok tiba-tiba nggak ada. Saya masih berpikiran positif bahwa mungkin di ATM ini lagi error. Saya pindah ke ATM yang lain. Ya di ATM yang lain ternyata sama. Nah dari situ oke lah saya telepon ke customer service-nya dan saya datengin ke kantor cabang terdekat gitu. Tapi prosesnya sudah selesai ya? Prosesnya puji Tuhan sudah selesai sekarang. Akhirnya ada penggantian pula dari pihak bank. Kenapa? Karena kemarin yang saya tahu dari pihak bank karena memang transaksinya mencurigakan. Kalau nanti kalian akan terkena hal seperti itu, yang pertama kalian lakukan minta rekening korannya dari bank. Ya, minta rekening koran, jadi kalian akan tahu transaksinya kemana. Ya, kalau kalian setelah kalian tahu, kalian coba langsung laporkan ini kenapa
dan sebagainya. Terus kalau memang ada penarikannya di mana, itu sebenarnya semuanya akan terdeteksi dari si rekening koran tersebut gitu. Oke. Itu butuh waktu berapa lama? Kalau kebetulan saya kemarin 20 hari kerja. Hari kerja ya? Ya, hari kerja ya Berarti teman-teman. Sabtu Minggu enggak ya? Ya, Sabtu Minggu hari libur karena kemarin Agustus banyak hari liburnya, jadi saya hampir menunggu sekitar 30 hari lah karena dipotong Sabtu Minggu dan hari libur gitu. Nah, kalau misalnya nih memang ternyata transaksinya itu diduga bukan skimming. Jadi kalau misalnya ditelepon, dipandu, itu mungkin nggak uangnya kembali? Atau... Itu kemungkinan kalau yang saya tahu ya, yang saya cari-cari kan memang saya langsung mencari riset dan searching dan sebagainya. Ada memang yang dikembalikan, ya asal memang jelas Sesuai dengan ya, prosedurnya ya, sesuai dia. dengan prosedurnya, sesuai dengan arahannya harus kemana. Ada juga memang yang tidak kembali. Kenapa? Karena mungkin diindikasikan memang itu transaksi sendiri, atau ada juga yang memang kemarin saya dari pihak bank ternyata nomor PIN-nya itu dikasih ke temennya, ke pacarnya, Berarti apa ke itu nggak saudaranya. boleh, Nah, itu itu nggak nggak boleh kayak- ya. Oh. Makanya nomor PIN dan sebagainya, apalagi nomor di kartu, itu kan di belakang atau di depan kalian ada ya nomor kartunya. Nah, itu nggak boleh dikasih ke orang. Gitu kata Jadi pihak itu bank. penting banget ya Ya. teman-teman ya. Berawal dari kisahnya Mas Bro Rinaldi ini, kalau misalnya PIN, terus nomor kartu, Ya, itu SMS juga banking, mobile banking, internet banking, password itu usahakan jangan Tidak orang bisa. lain yang tahu ya. orang tua, Gitu. orang lain, maaf, orang lain nggak tahu. Kemudian solusinya memang kita harus ngaktifin SMS notifikasi Ya, ya. SMS notifikasi Supaya itu penting. ada notif yang Ya, masuk. terus jangan kalian di ATM yang memang jauh dari bank atau terpencil. Biasanya kan ada satu ATM sendiri di pinggir jalan, ada Mengurangi satu ya transaksi di situ. mengurangi transaksi di sana kalau memang tidak genting. Kalau memang harus di sana, kalian cek ya sebenarnya tempat kartunya, karena alat skimming itu biasanya ditaruh di buat masuk kartu, karena yang diambil itu sebenarnya magnetiknya. Yang di belakang kan biasanya di ATM itu ada magnetik hitamnya. Nah, itu sebenarnya yang terambil datanya dari sana gitu. Makanya itu kalian cek. Sama yang kedua, usahakan selalu ganti PIN berkala katanya. Jadi usahakan selalu ganti PIN berkala. Oh, baik. Ya, Berapa lama tuh? Sebulan ya sekali? mungkin sebulan sekali, yang penting berkala. Yang penting kalian cek saldo, setelah Jangan itu kalian sampai bisa salah ganti. PIN ya. Disuruh ganti. Jangan sampai kalian malah lupa. Kalau PIN. kalian kemarin sih Bang pernah bilang, mungkin sebulan kalian pakai, terus besoknya ganti lagi dengan yang lama, terus ganti. Jadi kalian hanya ingat 2 atau 3 PIN aja sih sebenarnya. Gitu, nggak usah ganti terus selalu yang beda-beda gitu. Oke, sebelumnya nih mitos atau fakta nih aku pengen tanya. Banyak teman-teman yang bilang, ini kartu udah nggak apa-apa nih, kartu yang ada magnetic stripnya itu. Terus aku nggak mau ganti yang kartu terbaru ya, ada yang chipnya, betul nggak sih? Nah itu sebetulnya benar kita harus ngeganti atau enggak sih? Atau gimana? Buat teman-teman sih wajib ganti. Ya, usahakan Wajib nih? ya wajib. Dari pihak bank pun wajib ganti. Kenapa? Karena secure-nya kan 2 sebenarnya kalau kalian pakai yang chip. Kalau kalian sekarang pakai yang chip, sebenarnya kalau Chip tuh kayak gimana sih? ada ya nanti di ada depannya gambarnya lah ya, ya di sini nanti ya. ada contohnya. Nggak mungkin kan saya juga kan nggak boleh ngasih lihat, nanti Oh, akan ya. saya blur juga gambarnya di bawah ya. Jadi secure-nya kan ada 2 sebenarnya. Jadi kalau kalian pakai chip, terus nanti kalian ada transaksi mencurigakan, kata itu akan langsung terblokir otomatis oleh sistem. Oke. Ya, jadi contoh dari kasus saya kemarin 1.250.000 terus berulang sampai 13 atau berapa kali ya saya lupa. Transaksi. Ya, jadi itu nanti akan terpotong langsung. Ya, itu teman saya udah ada yang pernah juga karena dia transaksi mungkin yang mengambil sebanyak sebanyak berkala lah ya, langsung setiap berapa menit itu langsung nanti akan keblokir kartunya otomatis gitu. Oke, Jadi berarti itu lebih secure. wajib Ya, wajib diganti sih dari pihak banknya, ini langsung dari pihaknya banknya katanya kalau yang masih kayak gitu Tuh, ya wajib jangan lupa diganti. teman-teman untuk mengganti terus update yang terkini. Untuk kartu yang lama yang masih magnetic strip ya. Ya, yang di belakangnya ada magnetic ya. chipnya itu wajib diganti Ya. supaya mengurangi tindakan kriminalitas di bidang perbankan ya. Ya. Selain itu bukan harapan sih, ini lebih ke saran lagi terakhir buat teman-teman nih yang mungkin dari tadi kita udah ngomongin saran atau solusi, tapi mungkin secara singkat dan padat dan jelas supaya teman-teman bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan transaksi itu apa aja? Ya, usahakan sih yang pertama
ada juga kalian jangan sampai menyerahkan sebenarnya tadi PIN dan sebagainya, apa kartunya pun ke orang lain selain kalian. Karena kita juga nggak tahu kan sekitar kita siapa yang benar-benar menyimpan rahasia kita dengan baik dan sebagainya, itu usahakan seperti itu. Yang kedua tadi saya bilang ATM, ya usahakan memang yang dekat dengan bank, karena pengawasannya kalau yang dekat sama bank itu pasti saya yakin akan diawasi terus atau di-maintenance terus. Jadi kalau yang selain itu mungkin Di-maintenance ya, tapi nggak berkala apa gimana? ya di-maintenance tapi tidak rutin gitu sebenarnya. Jadi kalau ada yang hilang kan memang tidak ada satpamnya. Kalau yang di tempat-tempat hanya itu kan jadi hanya kotak aja. Ada satpamnya soalnya Iya, ya. iya. Jadi nggak ada yang, kalau ada laporan pun kan kalian bingung harus kemana. Apalagi tiba-tiba hilang atau tiba-tiba tidak keluar uangnya atau kalau tertelan kan akhirnya kalian bingung. Nah usahakan jangan yang tidak dekat dengan bank. Mungkin kayak gitu. Dan yang ketiga, usahakan memang data pribadi kayak tadi mobile banking, internet banking dan sebagainya itu jangan kalian kasih ke orang atau kalian klik link apapun. Ya misalnya ada dari tadi yang dibilang Anda memenangkan, klik link ini untuk mendapatkan hadiahnya. Pasti otomatis kalau yang tidak mengerti akan diklik dan memasukkan PIN dan itu nggak boleh username. Nah, itu nggak boleh. Pokoknya usahakan kalau nanti ada yang kayak gitu kalian telepon dulu pertama ke customer service-nya, itu paling penting. Oke, nah itu dia pengalaman sharing, discuss bareng Bro Renaldi. Nah, mungkin teman-teman punya diskusi lain atau pandangan lain atau pendapat lain yang bisa sharing, yang sama-sama memajukan, bukan menjatuhkan ya teman-teman. Yang sama-sama memajukan, yang sama-sama mungkin bisa kita berhati-hati bersama untuk menanggapi sikap kriminalis di dunia perbankan, bisa komen di sini. Kemudian mungkin kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Nah itu tadi pengalamannya. Sekarang kan kita berdua pamit undur diri. Selamat jumpa lagi di episode lainnya. Bye-bye.